Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Oke, ya. Alhamdulillah hari ini ya para pemirsa Qatar Pro, kita kedatangan tamu yang sudah sangat kita tunggu-tunggu sekali, yaitu Bang Boim ya. Kita biasa memanggil beliau adalah Bang Boim. Beliau salah satu aktivis di DKI Jakarta. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Bang atas kehadirannya pada hari ini ya. Sebelum kita bicara kepada materi-materi nanti yang banyak kita bahas Bang ya, lebih dahulu kita juga pengen tahu nih ya mengenai masalah profil daripada Bang Boim secara pribadi ya, mengenai masalah pendidikan dan juga mengenai masalah keluarga. Punya anak berapa pada saat ini? Silakan. Boleh dibuka nih? Iya silakan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai, rekan-rekan Qatar Pro, terima kasih saya sudah diundang kemari. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bang Jai bahwa profil saya ya. Iya. Ini profil biodata nih begini. Biodata. Panjang banget, bisa 2 hari nih. Yang penting-penting aja Bang. Oke, ya, saya nama lengkap Muhammad Ihwan Ridwan. Nama panggung atau nama aktivis biasanya dipanggil Boim gitu. Tapi jangan tanya kenapa namanya Boim, terpanjang lagi. Panjang lagi ya. Anak 2, istri alhamdulillah 1. Baru 1 Bang. Nah, begitu dah. Nah, 1 yang kedua saya dulu pernah aktif di SMT Trisakti, kuliah di SMT Trisakti. Dulu tahun 96 saya masuk kuliah, jadi tahun 98 reformasi kita ikutan gitu kan dalam hirup pikuk reformasi 98. Kemudian selanjutnya saya aktif di Kebetawian, organisasi Kebetawian begitu. Saya pernah jadi ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi tahun 2000-an. Kemudian dari situ mulai masuk ke Lembaga Kebudayaan Betawi, kemudian sampai ke Bamus Betawi, dan sekarang saya menjadi ketua DPD Bamus Betawi Jakarta Utara. Nah, kemudian lanjutnya sejak 2019 saya juga aktif di kegiatan lain. Salah satunya adalah Forum Komunikasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, pejabat sekretaris. Kira-kira begitu Bang. Cukup. Oke Bang, ini luar biasa sekali, profilnya sangat panjang sekali. Ini cocok lah dengan Bang Boim yang memang sudah tidak asing lagi di dalam dunia organisasi. Alhamdulillah. Tadi sangat menarik sekali ya apa yang Abang sampaikan mengenai masalah tentang Betawi. Nah, ini enak bener ini malam kita bahas Bang. Belum. Untuk narasumber khusus untuk membahas Betawinya ini belum ya. Kalau yang sedikit bahasan sedikit sudah ada lah ya kan. Tapi secara menyeluruh mengenai masalah Betawi itu belum. Tapi sebelum kita bahas mengenai masalah Betawi Bang ya, karena kebetulan kita juga saat ini mengundang Abang kapasitasnya ini sebagai anggota FKDM Provinsi DKI, kalau tidak salah sekjen Bang ya. Sekretaris ya? Iya, sekretaris ya. Kenapa kita pengen tahu mengenai masalah FKDM? Karena kalau tidak salah ya, belum lama ini kan sudah selesai nih ya, bagaimana penjaringan calon FKDM melalui tes tertulis dan juga tes wawancara, dan hasilnya sudah ada di masyarakat. Yang kami pengen tahu sebenarnya apa sih peran FKDM itu di masyarakat Bang? Iya, FKDM sendiri lahir kalau Permendagrinya tahun 2006, tapi pelaksanaan di Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu zaman Pak Fauji Bowo tahun 2008 dimulai. Nah, waktu itu saya di awal menjadi anggota di Wali Kota Jakarta Utara, menjadi FKDM tingkat kota. Nah, tugas daripada FKDM itu adalah kewaspadaan dini, cegah dini, deteksi dini gitu. Jadi hal-hal yang harusnya terjadi di masyarakat ini kan banyak ya, dari mulai ekonomi, politik, sosial, Kamtibmas dan lain-lain. Nah, kemudian peran serta masyarakat di mana? Kalau pada TNI ada Polri gitu. Di Polri dia punya perangkat yang namanya Binmas, di TNI punya perangkat namanya Babinsa, sampai tingkat kelurahan. Nah, pemerintah kota kalau RT RW dia kepanjangan tangan dari sistem administrasi. Nah, kalau untuk pengawasannya memang kemudian diperankanlah FKDM. FKDM itu wadah masyarakat dari unsur masyarakat. Ada unsur pemuda, ada unsur ormas, ada unsur agama, ada unsur adat gitu. Jadi tokoh-tokoh yang ada di situ
berperan serta untuk menjadi mitra strategis pemerintah di daerah dan sesuai dengan tingkatan. Nah, kalau dia provinsi, maka dia menjadi mitra strategisnya di provinsi, di pemerintah provinsi, kemudian di tingkat kota ya kota. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya, kalau dulu cuman deteksi dini, sekarang sudah masuk ke ATHG. Jadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan gitu kira-kira. Nah, memang dia lebih luas. Nah, kalau ancaman itu kan banyak bentuknya. Tantangan juga banyak. Kayak misalnya kita lihat potensi kerawanan, kayak ada anak-anak sekolah pulang sekolah kumpul-kumpul. Ini kan biasanya di waktu-waktu lalu seringkali cuma gara-gara kumpul ejek-mengejek jadi tawuran gitu. Tawuran kadang-kadang menyebabkan jatuh korban, baik itu korban luka-luka maupun korban nyawa. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan gitu. Nah, karena jumlah aparat di wilayah itu kan tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Untuk di Indonesia masih seperti itu. Jadi memang perlu peran serta masyarakat dalam melakukan cegah dini, deteksi dini di wilayah. Nah, kalau di FKDM sendiri itu dia menginformasikan, mendata, kemudian dia menginformasikan. Nah, dia tidak menjadi eksekutor. Nah, karena dia harus berkoordinasi dengan tim kewaspadaan. Siapa tim kewaspadaan? Tim kewaspadaan menurut Permendagri yang 2018 itu bahwa kalau dulu di Permendagri awal pembuatan itu wakil gubernur. Nah, sekarang itu di Permendagri yang baru yang terakhir itu ada nomor 46 tahun 2019 bahwa jelaskan bahwa ketua tim kewaspadaan adalah gubernur di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kotanya wali kota, di tingkat kecamatannya camat. Kalau dulu kan wakil, nah, itu fungsinya begitu. Nah, siapa saja anggota kewaspadaan itu? Ada Polda, ada Kodam, kemudian ada kejaksaan, kemudian ada macam-macam, sampai di situ ada FKDM unsurnya gitu. Nah, jadi informasi yang didapat kemudian dihimpun dalam wadah tim kewaspadaan, Wasdin namanya. Nah, itulah yang kemudian menjadi untuk melakukan, misalnya ada potensi-potensi ini, mendapatkan laporan dari teman-teman FKDM dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi. Oh, ini ada potensinya, misalnya kerusuhan, misalnya gitu. Gimana? Oh, ada pengumpulan massa, ada apa? Nah, itu mungkin di situ. Kira-kira begitu, Bang. Oh, oke, Bang. Ini kan sepertinya pekerjaan intel ya, Bang. Iya, pekerjaan intel mungkin cara kerja yang sangat berbeda karena ini tidak ada istilah melakukan sebuah eksekusi setelah ditemukan pendeteksian mengenai masalah permasalahan. Nah, setelah Abang memberikan informasi tersebut bahwa FKDM ini juga kan ada tingkatannya. Ya, kalau tidak salah tadi Abang sampaikan itu ada dari tingkatkan provinsi, DKI, ya ke tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan. Nah, kalau pengen tahu yang ini ya, berapa sih jumlah di tingkat provinsi, kota, kecamatan sampai dengan kelurahan, jumlah anggotanya, Bang? Iya, sebenarnya kalau Permendagri itu tidak menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah kesanggupan karena bersesuaian dengan mungkin honorarium. Nah, di Jakarta ada 15 orang anggota FKDM di tingkat provinsi, kemudian ada 11 orang di tiap kota dan kabupaten, kemudian ada 9 orang, kalau yang lalu 10 di tingkat kecamatan, sekarang 9 orang, kemudian yang di tingkat kelurahannya tetap tidak berubah 7 orang. Nah, ini bekerja intel apa ini? Bukan, jadi begini. Tadi saya bilang bahwa FKDM melakukan menghimpun data, mengambil data, mencari informasi, kemudian mengkoordinasikan gitu kan, memberikan laporan kepada tim kewaspadaan. Nah, jadi bukan intel, tapi melakukan pekerjaan intelijen gitu. Intelijen itu banyak. Intelijen dalam bidang keamanan, intelijen dalam bidang ada yang di bidang ekonomi gitu kan. Nah, cuman di masyarakat itu mungkin konotasi intelijen negatif atau misalnya menakutkan, menyeramkan, tapi tidak. Nah, sejauh mana anggota petugas MKDM ini melakukan pemantauan, pendeteksian itu dilihat dari kinerja dari anggotanya. Nah, kalau ada 267 kelurahan kali
7 orang, bayangin aja udah berapa. Kemudian ada kecamatan ada 9 orang kali 44. Jadi itu kurang lebih hampir 3.000-an, 2.400 sekian gitu. Nah, itu jumlah anggota kita seluruh DKI, dan itu potensinya luar biasa gitu kan. Harusnya memang kalau luas wilayah, katakanlah misalnya Jakarta ini kan luar biasa kotanya, walaupun mungkin luas wilayahnya kecil tapi jumlah penduduknya banyak gitu, nah jumlah areanya juga cukup luas, lumayan. Jadi memang kalau mengandalkan Babinsa atau Bimas yang cuma 1 orang di tingkat kelurahan, kayaknya memang kurang begitu. Jadi kayak gitu, Bang. Iya. Oke, Bang. Dilihat daripada peran dan fungsi FKDM ini ternyata memang sesuatu peran yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Siap. Khususnya untuk wilayah DKI Jakarta yang memang masyarakatnya sangat heterogen sekali dengan berbagai macam persoalan. Nah, sekarang kita kembali dari obrolan awal mengenai masalah tentang Betawi nih, Bang. Oh, ya, artinya kan kita ya. Iya, kita lompat lah ke Betawi. Tetap kita akan nyambung mengenai masalah tentang kewaspadaan lah di tengah-tengah masyarakat ya. Bicara Betawi sebagai tuan rumah ya kan, dengan segala macam persoalan ya kan. Nah, kira-kira apa sih peran yang harus ditunjukkan di masyarakat Betawi khususnya di kota itu sendiri? Iya, masyarakat Betawi sebagai penduduk inti kota Jakarta kalau dulu disebutnya, kemudian sekarang ini kalau saya tidak akan menyinggung masalah asal-usul orang Betawi, itu panjang lagi nanti. Bang, biarin tokoh-tokoh sejarawan-sejarawan lah yang punya kompetensi di situ. Nah, tapi bahwa ada penduduk inti lokal Jakarta, ya artinya begini, orang Betawi paham kampungnya gitu kan. Kalau dia, ya mungkin kalau dia mulai dari beranak di situ, kemudian sampai dia kecil, dia remaja sampai dia besar dewasa, udah itu insya Allah dia sudah paham seluk-beluknya. RT RW-nya di bala mana, kampungnya mana yang udah kegusur gitu, mungkin paham. Dulunya ada sekarang udah jadi gedung, dulunya apa. Nah, itu jadi pemetaan wilayah itu sudah harus hatam. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian orang Betawi terhadap kampung dari dulu di Jakarta, kenapa Jakarta menjadi ibu kota negara? Karena dalam beberapa pemerintahan, dalam sejarah perjalanannya, memang Jakarta walaupun heterogen tapi masyarakatnya dewasa, humanis lah gitu kan. Iya, humanis gitu. Plural itu sangat toleran dari zaman Belanda. Nah, makanya orang Belanda minum bir, orang Betawi nggak ada minum bir, dia minum bir peletok. Nah, dia bikin ini sendiri. Ini kayak tadi ada bir peletok ya. Nah, bir peletok begitu. Nah, itu kan adaptasi dari orang Betawi. Dia apalagi misalnya banyak yang dia orang Belanda bikin roti. Nah, dulu orang ini kita bilang, wah kayak makan roti lo ke orang Belanda gitu. Nah, tapi dalam makanan mewah, nah dalam perkawin orang Betawi ada namanya roti buaya. Roti buaya. Nah, roti buaya kalau orang sini bilang misalnya begitu. Nah, roti buaya itu simbol, gitu kan? Simbol dari bahwa makanan itu juga dia berkembang. Nah, hal-hal lain orang Betawi nggak dikenal dengan sangat agamis. Jadi yang istilahnya sholat, silat, salawat gitu kan, dia belajar ngaji, sholat, terus kemudian dia habis ngaji dia silat gitu kan. Kalau salawat tuh biasanya seni, berhubungan dengan seni, baik itu hadro, marawis, timpring dan lain-lain, itu ke seni begitu. Nah, ini yang kemudian banyak juga kampung-kampung Betawi yang sudah tergusur atau hilang, budaya-budaya itu tidak lagi. Nah, berapa kali sistem di pemerintahan orang-orang Betawi terlalu jaga kampung istilahnya. Jadi kalau ketika dirusak mereka bertahan gitu. Demokrasi silakan tapi merusak jangan. Nah, itulah hebat orang Betawi. Oke, memang di istilah Betawi ada bahasa kalau bukan kita siapa lagi. Betul. Gitu Bang ya. Iya, betul. Nah, makanya tadi bicara tentang FKDM, seyogianya nih orang Betawi juga harus berperan sebagai anggota FKDM. Nah, sekarang kita berbicara mengenai masalah ekonomi. Iya. Di mana-mana orang datang ke Jakarta ya kan untuk mencari nafkah. Sedangkan dia orang Betawi sendiri ini kadang-kadang banyak yang beranggapan itu terpinggirkan. Padahal kan pemerintah seharusnya mengangkat daripada harkat derajat martabat orang Betawi. Nah, kan Abang sendiri kalau tidak salah sebagai anggota DPD Bamus Betawi Jakarta Utara. Ya. Nah,
apakah sudah ada produk hukum ya dalam rangka mengangkat derajat harkat dan martabat orang Betawi tersebut, Bang? Iya. Tahun 2015 pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan daerah namanya. Peraturan daerah itu terkait dengan pelestarian kebudayaan Betawi nomor 4 tahun 2015. Nah, kemudian selain Perda nomor 4 itu ada Pergub 229 tahun 2016 dan ada Pergub nomor 11 tahun 2017. Jadi rentan waktu sekian lama udah ada 3 payung hukum sebenarnya. Cuma memang keberadaan perda ini tidak dibarengi dengan penerapan yang konsisten dari pemerintah. Masih banyak kekurangan. Artinya mungkin juga banyak masyarakat yang belum paham bahwa ada perda, ada pergub tentang budaya Betawi gitu. Apa aja kemudian di perda itu banyak, ada mengatur tentang, kalau nggak salah ada 18 sektor, mulai dari bahasa, kemudian seni, kemudian kenaskahan, perfilman, perbakalaan, permusiuman, kemakanan, Merchandise. ornamen, kemudian ada lagi literasi dan lain-lain, itu banyak. Nah, itu menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi, kemudian menjaga, melestarikan dan mengembangkan begitu. Maka kalau di hampir semua daerah itu ada budaya. Di Indonesia itu luar biasa saya kira ya. Setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari bahasa, mulai dari adatnya, mulai dari seninya, mulai dari makanannya, kulinernya kan sangat kaya begitu. Nah, kenapa kemudian ini dilakukan untuk menjaga ini tadi gitu. Nah, harusnya masyarakat lokal ketika tadi Abang bilang misalnya bersaing kemudian terpikir, nah ini menjadi alat untuk melakukan proteksi gitu. Bagaimana? Kita lihat misalnya dulu berapa tahun belakangan misalnya untuk kelompok seni misalnya Gambang Kromong agak susah. Kalau dipanggil mahal bayarannya. Ya wajar aja, mereka yang pertama dari pemeliharaan alat, kemudian orang-orang juga udah agak susah gitu kan. Siapa yang bisa main? Mungkin anak muda sekarang nggak tertarik. Lebih banyak bikin kelompok grup band yang gampang, bikin YouTube, bikin ini promo viral, udah gitu. Kalau Gambang Kromong nggak bisa gitu. Nah, karena harus perlu keahlian khusus, perlu training khusus, perlu pendidikan khusus. Nah, udah ada. Nah, kemudian siapa sekarang yang buka sekolah gitu kan? Kalau band gampang, mau hampir di wilayah kelurahan ada sekolah musik. Semua, iya. Tapi kalau mau di kelurahan ada nggak yang buka sekolah tehyan misalnya? Kan belum tentu ada. Jadi tertentu saja, maka itu harus dilindungi. Nah, di dalam perda itu banyak macam-macam. Jadi salah satu perda itu pasal 34 kalau nggak salah, itu tiap tempat wisata, hotel, tempat hiburan wajib memberikan souvenir kepada pengunjung. Coba bayangin Bang, kalau souvenir ini berlaku di semua hotel ada di Jakarta, kemudian tempat hiburan di Jakarta, wah itu luar biasa. Nggak boleh harusnya ada orang Betawi atau warga Jakarta yang kelaparan lagi. Kenapa? Dia bisa hidup di situ. Cuman berapa banyak hotel yang sudah menerapkan itu gitu loh. Kalau kita lihat masih banyak hotel yang nggak banyak. Nah, di daerah kalau Abang lihat misalnya di Bali di mana, kita lihat anak-anak kecil, dia lagi nari Bali, gitu. Kita tanya, udah gedenya mau jadi apa? Saya mau jadi penari. Maka dia sukses menjadi penari terkenal, gitu. Konsisten dari awal. Konsisten dari awal. Nah, kemudian dari kecil dia lagi belajar matung, mahat. Gede menjadi apa? Saya mau jadi pematung. Kemudian dia sukses menjadi pematung terkenal, pemahat terkenal. Kenapa? Karena di budaya di wilayahnya, kemudian syariahnya semuanya mendukung dan ada tempatnya. Nah, di Jakarta anak-anak lagi nari, gitu kan? Kita tanya, udah gede beda apa? Mau jadi pramugari, mau jadi dokter dan lain-lain. Jadi, wah kok beda gitu. Nah, belakangan ini mulai ramai, mungkin kita lihat fenomena-fenomena misalnya banyak lagi orang memakai baju-baju Betawi, pangsi segala macam. Dan itu bagian dari perubahan yang mungkin apa istilahnya tuh? Kembali ke ini lagi gitu ya. Jadi mulai tanamkan lagi silat juga udah mulai berlaku gitu. Itu kira-kira begitu.
Oke Bang, berarti sebenarnya proteksi mengenai masalah tentang Betawi sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah melalui Perda tersebut itu Bang. Sebenarnya juga harus timbul ada keinginan dari masyarakat Betawi itu sendiri bagaimana mengembangkan budaya yang ada Betawi dari diri mereka sendiri, khususnya di masyarakat. Benar seperti itu Bang ya? Iya. Nah, berkaitan mengenai masalah tadi yang Abang utarakan, mengenai masalah tentang merchandise nih, ini sangat menarik sekali. Ini merupakan peluang usaha yang sangat besar, ya. Bagaimana setiap tempat-tempat usaha, tempat-tempat wisata itu sebenarnya wajib menampilkan daripada ciri khas Betawi. Ini sebenarnya peluang yang perlu diambil oleh kita masyarakat seperti itu. Nah, dalam hal ini sudahkah ada langkah-langkah dari pemerintah ya? Dalam arti kata bagaimana mensubsidi ya kan secara layak kepada penggiat-penggiat budaya-budaya Betawi seperti yang punya gambang kromong, lenong dan sebagainya, dan mungkin nanti mengarah kepada industri kreatif gitu. Jadi gini Bang, kalau di kita ada namanya Kampung Betawi, Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan di daerah Jagakarsa di Jakarta Selatan. Nah, dulu ada yang namanya Kampung Condet yang kemudian mati suri karena memang tidak terpola dengan baik. Nah, harusnya model kampung hal seperti itu. Jadi kadang-kadang di Jakarta ini bingung mau didepankan mana ekonominya, pariwisatanya di mana. Nah, kalau padahal di hampir di seluruh dunia itu berlaku gitu. Jadi kalau kita mau ke negara Eropa sekalipun ada kota tua yang memang dia masih mempertahankan gitu. Kemudian ada kota-kota tertentu yang memang menggunakan genuine lokalnya gitu kan. Keaslian kearifan lokal gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau kita mau konsisten di situ, misalnya ini pemerintah mendorong nih, ada dua model, ada yang top down, ada yang bottom up. Harusnya memang beriringan. Nah, masyarakat harus sadar. Sekarang sudah mulai masyarakat selain kalau model Situ Babakan itu kan judulnya top down, pemerintah buat, kemudian didorong partisipasi masyarakat timbul, kemudian ekonomi masyarakat sekitar terbangun gitu, ikut tertarik dia, kemudian bagus. Nah, banyak souvenir Betawi bermunculan di sana gitu. Nah, seharusnya ini ikut serta juga dengan yang lain gitu. Berapa banyak kemudian misalnya hotel-hotel yang jual travel dari Jakarta harusnya dibawa dulu ke sana gitu. Dibawa ke sana, kemudian melihat ini kamu atau mungkin yang lain juga bisa. Kan mungkin di sini di Kaldres ini dekat dengan bandara, saya kira lebih gampang harusnya. Nah, tinggal kalau kita di selatan ada kampung batik Terogong, ada kampung batik Marunde, ada kampung batik mana lagi? Kampung silat Petukangan misalnya. Nah, itu harusnya jadi ikon. Nah, tadi saya sambung Jakarta punya pergub juga nomor 11 tentang ikon. Ada 8 ikon, di antaranya ondel-ondel, gigi balang, kemudian kebaya kerancang, kemudian baju sadariah, baju cowok gitu ya sehari-hari, kemudian pakai cukin, pakai peci gitu, kemudian ada bir peletok, ada raklor, ada apa lagi tuh, pokoknya ada 8 item yang di situ, ada batik Betawi. Oke Bang, jadi sebenarnya pemerintah sangat mensupport sekali sebenarnya kalau ingin membangun mengenai masalah Betawi. Iya. Itu tergantung daripada masyarakat itu sendiri. Iya. Ya kan? Percuma dong kalau seandainya masyarakat di saat diberikan lah istilahnya subsidi mengenai membangun karakter Betawi melalui ikon-ikonnya, budayanya, tapi kalau tidak dilaksanakan masyarakat maka dana itu akan percuma, bener gitu Bang ya. Jadi memang harus masyarakat. Nah, kira-kira ini perlu ya sebenarnya kan peran. Kalau masyarakat itu perlu didorong oleh peran stakeholder yang ada di masyarakat, khususnya Karang Taruna. Kalau menurut Abang arahannya nih Karang Taruna seperti apa? Iya, tadi saya bilang ada yang top down dan yang bottom up. Nah, ini kita bicara yang bottom up nih. Jadi kalau Karang Taruna itu sendiri fungsinya apa? Jadi kalau Karang Taruna dia anak-anak muda yang punya karya dan cipta begitu. Sekarang berapa banyak anak-anak Karang Taruna, apakah cuma sebatas mengisi kegiatan kegiatan saja begitu? Ya kayak kira sudah punya tempat masing-masing gitu. Ada kalau mau wilayahnya ke profesi sport, olahraga ya ketahuan masuk KONI, masuk plat atlet segala macam. Nah, Karang Taruna ini apa? Dia harus ngambil peran yang jelas gitu.
Kalau di daerah, mohon maaf, mungkin abang pernah ke Bali, ke Jogja, mereka dilatih buat produk begitu, karya, kerajinan segala macam yang bisa bersinergi. Nah, hasil Karang Taruna itu saya nggak tahu masih berlaku apa enggak tuh produk-produk apa pelatihan seperti itu. Nah, ini harusnya diambil alih, diambil peran ini. Nah, melihat peluang tadi, ada kesempatan, ada ceruk yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Karang Taruna di wilayah-wilayah, misalnya percontohan dia bikin melatih batik, ambil teman-teman yang ada di daerah yang memang udah menguasai batik dari Karang Taruna di daerah, suruh mereka ajarkan cara membatik. Cuman tinggal kita kolaborasikan dengan motif Betawi, begitu kan? Nah, kemudian souvenir juga sama. Jadi kalau harusnya ke depan udah mulai tuh dibangun wilayah-wilayah atau sentra kampung kulinernya apa gitu, kira-kira gitu, apa kampung souvenirnya gitu. Jadi peran pemuda khusus Karang Taruna sangat potensi sekali untuk karena masih mendapatkan daripada potensi yang telah diberikan oleh pemerintah. Tinggal bekerja sama aja, sama pemerintah, sama stakeholder. Tadi kita bilang kalau di Perda itu ada yang bamus, ya kira-kira begitu. Oke, tadi abang sempat bicara mengenai masalah ondel-ondel. Iya. Nah, ini saya sering ngeliat nih bang, di jalan tuh ada ondel-ondel bang. Iya. Apakah itu memang sudah mencerminkan atau sesuai dengan tujuan misi untuk mengembangkan budaya Betawi bang? Kalau saya lihat sih kayaknya tidak bang, karena mereka ngamen minta-minta juga kadang-kadang mengganggu jalan. Gimana tuh menurut pandangan abang? Iya, tadi betul udah ditanya tapi dijawab sendiri gitu kan. Nah, jadi begini, ondel-ondel semua adat istiadat budaya itu kan pasti ada filosofi makna, ada nilai. Nah, asal muasalnya ini apa gitu kan? Kalau dulu di masa lalu ondel-ondel itu digunakan untuk ritual pengusir setan, ke hal-hal yang buruk gitu kan. Maka cerminannya ondel-ondel pria begini, ondel-ondel perempuannya begini begitu kan. Nah, itu dilakukan di keliling kampung ngarak mengusir aura-aura jahat gitu, aura-aura negatif. Kalau orang zaman dulu kan mungkin yang di masa lalu kalau ada ini pasti nenek moyang nggak setuju kira-kira begitu. Nah, sekarang kan udah berubah. Nah, fenomena terakhir ondel-ondel ngamen memang itu jadi masalah baru di Jakarta. Mereka satu sisi kita ada kebebasan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mencari pekerjaan, sementara lapangan kerja yang sempit, kemudian ekonomi yang semakin sulit, menjadi alternatif orang untuk mencari pekerjaan di wilayah tersebut dengan bungkusan budaya. Nah, tapi yang ada sendiri, ada juga yang harusnya tidak ditabrak. Misalnya miris kita ngelihat ada ondel-ondel nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, kemudian kadang-kadang didorong pakai kotak begitu. Kadang-kadang ondel-ondel itu yang dorong tuh. Harusnya ondel-ondel kan dia atraktif, dia memperdayakan tari ondel-ondel gitu kan. Ada pengiringnya, grup musiknya gitu, ada gongnya, ada tehiannya gitu. Kalau sekarang kadang-kadang cuma pakai speaker toa kalau orang Betawi bilang, ada kotak, kemudian ada flash disk apa tuh namanya, udah ngakek. Kalau dia lagunya lagu Betawi, kadang-kadang lagunya lagu dangdut, karuan. Jadi bukannya untuk sosialisasi, menjaga, melestarikan budaya, akhirnya ada mungkin dampak negatif dan belum tentu juga orang suka begitu. Ada yang udah mulai merasa tidak nyaman lagi, udah gitu. Mulai nyinyir lah. Udah, ya itu plus minus dan pro kontra itu bisa terjadi. Kita sendiri di Bamus Betawi ingin melakukan perubahan, kita bina mereka, kita tekan, jangan nyeker, jangan kemudian tidak boleh memaksa, segala macam, dan tapi itu harus ada tempatnya gitu, ada salurannya. Ini kan kurang wadah. Oke bang, ini terakhir ya. Iya siap. Kalau kita ke daerah lain kan ada namanya museum-museum ya. Iya. Itu museum banyak lah mengenai masalah museum budaya. Nah kalau di Jakarta sendiri, jujur bang, saya saat ini belum pernah menemukan ada yang namanya museum Betawi. Apakah sudah ada terpikir atau ada rencana atau sudah didorong oleh Bamus itu sendiri bang? Museum Betawi memang museum budaya Betawi belum ada. Ada di Jati Babakan, di perkampungan budaya Betawi ada museumnya ada, tapi tidak disebut museum Betawi satu. Ada juga museum monumen nasional ada, museum-museum kota tua dan lain-lain ada juga, ada banyak museum. Nah terakhir itu museum Benyamin Sueb ya. Nah secara secara umum atau general museum Betawi itu sendiri memang tidak ada. Nah memang ini masih menjadi di LKB di Mawel sering memberikan masukan pada pemerintah untuk lebih
lebih konsen terhadap itu. Mungkin masih dalam godongan ke depan, mungkin kita berharap ada yang bisa melakukan itu. Ya berharap situs-situs, kemudian peninggalan-peninggalan orang-orang Betawi, cara hidup segala macam bisa kita lihat di masa lalu bagaimana, bisa dilihat ininya seperti apa. Ya kita berharap pemimpin ke depan siapapun dia bisa mewujudkan itu. Mudah-mudahan kita sama-sama, dan itu harus nggak bisa 1-2 seorang saja, atau harus datang dari pemerintahnya dan masyarakatnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Siap, terima kasih Bang Jai. Ya, mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan Siap. materi yang lain. Oke, siap. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.